Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mereka bukan penjahat biasa. Mereka bukan kaum penyembah berhala, tapi mereka adalah bangsa yang pernah hidup berdampingan dengan wahyu, melihat mukjizat dengan mata kepala sendiri, dan mendengar suara Nabi langsung dari lisannya. Tapi justru mereka yang berani membunuh utusan Allah. Dalam satu hari, 70 Nabi dibunuh satu persatu oleh kaum yang mengaku sebagai penjaga agama. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau tunduk pada kebenaran. Lalu bagaimana Allah membalasnya? Kenapa Rasulullah memperingatkan umat Islam agar jangan mengikuti jejak mereka? Dan mungkinkah dosa yang sama sedang berulang di zaman kita dengan wajah yang lebih halus tapi niat yang sama busuk? Inilah kisah nyata yang disembunyikan dalam sejarah. Sebuah tragedi yang tidak boleh dilupakan. Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sebuah fajar yang dicemari darah para nabi. Dalam lembar sejarah manusia, tidak banyak kaum yang diberi nikmat sehebat Bani Israel, yaitu laut dibelah untuk mereka, langit mencurahkan mana dan salwa, dan para nabi silih berganti diutus khusus bagi mereka. Tapi justru di tangan mereka pula, dalam satu hari kelam yang nyaris tidak dipercaya akal, 70 nabi Allah dibunuh tanpa rasa gentar, tanpa rasa bersalah. Peristiwa ini bukan mitos. Ia tercatat dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, dibisikkan dari generasi ke generasi oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang jujur dalam meriwayatkan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 87 mengungkap salah satu kejadian yang membuat para malaikat pun menggigil, yaitu Bani Israel pernah membunuh 70 nabi dalam satu pagi, dan menjelang sore mereka tetap berjualan seperti biasa di pasar, seolah tidak ada yang terjadi. Yang lebih mencengangkan, kejahatan itu terjadi bukan karena mereka keliru mengenali para nabi itu, tetapi karena mereka tahu betul siapa mereka, dan membencinya justru karena mereka membawa kebenaran. Kisah ini tercatat dalam riwayat-riwayat sahih dan ditafsirkan oleh para ulama besar seperti Al-Qurtubi, Ibnu Jarir At-Tabari, dan Ibnu Katsir. Semuanya mengkonfirmasi bahwa tragedi itu bukan peristiwa tunggal, tapi bagian dari siklus panjang pengkhianatan dan pembunuhan terhadap para utusan Allah oleh sebagian kaum Bani Israel. Apa yang mendorong mereka hingga setega itu? Jawabannya mulai terbuka saat kita menyelami konteks sejarahnya. Pada masa itu, Bani Israel sedang dilanda dekadensi spiritual. Para pemuka agama mereka yang seharusnya membimbing umat justru bersekongkol dengan kekuasaan duniawi. Ketika para nabi datang menyeru kembali kepada Taurat yang asli, mereka anggap ancaman bagi stabilitas politik dan bisnis para elit. Solusinya yaitu bunuh, diam-diam, bersih, dan jangan sampai rakyat mencium kebenaran. Namun langit mencatat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa para ulama terdahulu seperti Wahab bin Munabbih mengatakan, mereka membunuh para nabi Allah di pagi hari, dan di sore hari mereka duduk di pasar-pasar mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Inilah wajah hipokrisi paling mengerikan, yaitu pembunuh para nabi menyamar sebagai pedagang biasa. Lebih jauh,
Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim menyiratkan bagaimana Rasulullah mengingatkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak Bani Israel, yang bila seorang nabi menegur mereka langsung dibunuhnya. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel itu dahulu jika ada seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi lainnya, namun tidak ada nabi lagi setelahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya sangat dalam, yaitu Bani Israel bukan hanya diberi banyak nabi, tapi juga banyak membunuhnya. Allah mengangkat nabi baru karena yang sebelumnya sudah dibunuh atau disingkirkan. Ini bukan pujian, ini teguran sejarah. Kini pertanyaannya mencuat, siapa saja nabi-nabi itu? Di mana lokasi pembunuhan mereka? Dan apa motif spesifik di balik pembantaian pagi itu? Semua pertanyaan itu akan kita bongkar satu persatu. Kita akan menelusuri dokumen-dokumen klasik, menggali catatan ulama aswaja, menyingkap keterlibatan para pemuka agama palsu yang menjual ayat-ayat Allah demi segenggam kekuasaan dunia. Dan kelak Anda akan mengerti mengapa Allah menyebut Bani Israel dalam Al-Quran sebanyak lebih dari 40 kali, dan mengapa sebagian dosa mereka dicatat langit dengan tinta murka. Para nabi yang hilang, siapa yang mereka bunuh dan mengapa? Pertanyaan paling mengganggu dari tragedi ini adalah, siapa para nabi yang dibunuh itu? Jawabannya tidak seluruhnya tersimpan dalam daftar nama. Sebagian besar dari mereka adalah nabi-nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun riwayat sahih menyatakan bahwa jumlah nabi itu jauh lebih banyak dari yang dikenal umat hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengutus 124.000 nabi, dan dari mereka ada 313 rasul. Hadis riwayat Ahmad. Dari ribuan nabi itu, banyak diantaranya diutus hanya kepada Bani Israel. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan bahwa di masa puncak kekufuran mereka, Bani Israel membunuh para nabi dengan motif yang mengerikan, yaitu karena kebenaran yang mereka sampaikan merusak bisnis, merobek kepalsuan ritual, dan mengancam dominasi tokoh agama mereka. Menurut tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, sebagian dari mereka adalah nabi-nabi dari keturunan Harun dan keluarga Lewi, yaitu suku yang dikenal sebagai penjaga agama Yahudi, yang menyuarakan penolakan terhadap penyimpangan Taurat. Tapi mereka tidak hanya dibuang, mereka dihabisi. Di antara nabi yang tercatat dibunuh oleh Bani Israel adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Dibunuh dengan cara sadis. Sebagian riwayat menyebut bahwa beliau disembunyikan di dalam pohon, dan pohon itu dibelah dua oleh musuh-musuhnya. Kedua, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam, yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai sosok mulia, dibunuh hanya karena menolak melegalkan pernikahan haram penguasa. Lehernya dipenggal dan kepalanya dihadiahkan kepada wanita jalang yang dimabuk cinta kekuasaan. Tetapi dalam satu hari yang disebut dalam bagian pertama, terjadi pembunuhan massal terhadap 70 nabi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsirnya dengan sanad hasan menurut ulama ahlu sunnah bahwa mereka dibunuh di sebuah pasar di Palestina, dan tragisnya mereka tetap melanjutkan aktivitas pasar seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seperti pembantaian telah menjadi rutinitas, seperti darah nabi tidak lebih dari percikan lumpur di jalanan. Lalu apa motifnya? Mari kita telusuri dokumen sejarah. 1. Politik agama. Nabi-nabi ini datang dengan seruan tauhid murni, menolak manipulasi kitab Taurat oleh para nabi. Mereka menentang hukum-hukum baru yang dibuat demi menyenangkan penguasa. Kedua, kepentingan ekonomi.
Mereka mengusik sumber penghasilan para pembesar Bani Israel, mengingatkan bahwa zakat diselewengkan, mengkritik penyewaan tempat suci untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, konspirasi diam-diam. Sebagian besar pembunuhan ini dilakukan dengan dukungan diam dari masyarakat. Rakyat takut atau sudah apatis. Dan inilah dosa kolektif yang Allah benci, yaitu bukan hanya yang membunuh, tapi juga yang diam. Dan yang lebih menegangkan adalah sebagian ulama menyebut bahwa Bani Israel bahkan mencetak undang-undang yang membolehkan pembunuhan Nabi jika dianggap mengacaukan tatanan. Lalu apa respon Allah? Al-Quran menjawab dengan keras, maka disebabkan mereka melanggar janjinya, kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Itulah bentuk murka Allah, yaitu laknat dan dijadikan keras hati. Mereka tidak hanya membunuh Nabi, tapi juga mencaci pewaris wahyu, menuduh Nabi sebagai pendusta, dan menyebarkan fitnah tentang mereka. Ketika Rasulullah datang membawa Islam, sebagian Yahudi berkata, "Kalau benar engkau Nabi, maka nasibmu akan seperti nabi-nabi kami sebelumnya." Tentu mereka salah besar. Rasulullah dijaga oleh Allah. Namun ancaman itu menunjukkan satu hal, yaitu pembunuhan Nabi bagi mereka bukanlah aib, tapi suatu kebanggaan. Kita sedang berbicara tentang sebuah kaum yang melihat darah Nabi mengalir di pasar mereka dan menganggapnya sebagai hari biasa. Anak sapi, fitnah dunia, dan lahirnya tradisi membunuh Nabi. Untuk memahami mengapa Bani Israel sampai pada titik membunuh Nabi dalam sehari, kita harus kembali kepada akar yang lebih dalam, yaitu masa-masa pasca penyelamatan mereka dari Fir'aun. Disinilah akar kerusakan itu bertumbuh. Di saat mereka baru saja menyaksikan laut terbelah dan Fir'aun ditenggelamkan, mereka malah meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan berhala untuk disembah, seperti orang-orang kafir yang mereka temui dalam perjalanan. Allah mengabadikan penghinaan mereka dalam ayat. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Maka bertaubatlah kepada Tuhanmu dan bunuhlah dirimu sendiri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Peristiwa ini adalah titik pertama kehancuran akidah sebagian dari mereka. Mereka bukan kehilangan akal karena kebodohan, tapi karena kecintaan pada dunia dan syahwat. Dari sini muncul satu pola, yaitu mereka hanya menerima nabi yang sesuai keinginan mereka. Yang menentang hawa nafsu akan dimusuhi, yang membongkar kezaliman akan dibunuh. Tradisi menyembah anak sapi bukan sekedar penyimpangan akidah. Ia menjadi simbol lahirnya golongan internal Bani Israel yang membenci wahyu tapi mengaku sebagai pembela agama. Inilah golongan yang kemudian akan memanipulasi kitab Taurat, menciptakan hukum-hukum batil dan menghukum para nabi yang menolak tunduk. Para mufasir seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan Al-Qurtubi menyebut bahwa sejak kejadian anak sapi itu, kaum munafik dari kalangan Bani Israel mulai menguat. Mereka tidak frontal menolak Nabi Musa, tapi bekerja dari dalam, menyusup dalam struktur keagamaan dan sosial. Mereka mulai memproduksi kitab palsu, menambah dan mengurangi isi Taurat, dan menggunakan agama sebagai alat dominasi politik. Ketika Allah mengutus nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam seperti Yusya bin Nun, Ilyas, Alyasa, dan lainnya, sebagian dari kaum Bani Israel tetap menolak mereka. Tapi penolakan mereka kini lebih rapi, lebih canggih. Mereka mengatur pembunuhan nabi secara politis, menggunakan tuduhan seperti pemberontakan, merusak stabilitas masyarakat,
atau melawan iman yang sah. Disinilah mulai terlihat pola bahwa pembunuhan nabi bukan sekedar kemarahan massa, melainkan sistematis dan dilegalkan. Sejumlah robi dan tokoh agama terlibat. Mereka memberikan fatwa bahwa nabi tersebut sesat karena menentang aturan yang berlaku. Mereka membuat hukum atas nama Taurat untuk menghalalkan pembunuhan atas utusan Allah. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah, penolakan yang sama terjadi. Mereka mencaci ibunya, menuduh Nabi Isa anak zina, dan akhirnya bersekongkol dengan penguasa Romawi untuk menangkap dan menyalibnya. Al-Quran mencatat kesombongan mereka, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Kalimat ini bukan pengakuan, tetapi kebanggaan. Mereka menyombongkan diri karena mengira telah berhasil membunuh utusan Allah. Bahkan dalam literatur Yahudi klasik, terdapat narasi yang mengolok-olok Nabi Isa sebagai nabi palsu. Dari akar penyimpangan akidah di masa Nabi Musa, keinginan menyembah berhala, pengkhianatan terhadap Taurat, hingga munculnya kelas elit agama palsu. Semuanya membentuk mentalitas bahwa nabi adalah musuh jika tidak tunduk pada mereka. Dari sinilah lahir tradisi keji, yaitu menghabisi para nabi dengan dalih menjaga agama. Bani Israel bukan sekedar kaum yang keras kepala. Mereka adalah kaum yang berani membunuh utusan Tuhan, lalu berdalih bahwa mereka membela Tuhan. Dan ini adalah titik paling kelam dalam sejarah kenabian, yaitu ketika wahyu ditolak, lalu pengemban wahyu dipenggal. Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana dosa ini dibalas oleh langit? Dan mengapa Rasulullah menjadikan kejadian ini sebagai peringatan besar bagi umatnya? Hari ketika langit melaknat, balasan atas darah para nabi. Sejarah tidak pernah membiarkan darah nabi mengering tanpa balasan. Bila bumi diam, maka langit berbicara. Bila manusia menutupi, maka Allah membuka. Itulah yang terjadi setelah Bani Israel membunuh para nabi secara massal. Hari demi hari, kejayaan mereka mulai runtuh. Yang dulunya dimuliakan karena dekat dengan wahyu, mulai dipermalukan oleh perpecahan dan kehinaan. Tercatat dalam sejarah bahwa Allah mencabut keberkahan dari negeri-negeri yang mereka tinggali. Kekeringan, kekacauan politik, serangan dari bangsa asing, semuanya datang silih berganti. Ibnu Katsir menukil bahwa setelah pembunuhan para nabi, Allah murka dan menurunkan azab mereka berlapis-lapis. Salah satu bentuk balasan yang paling nyata adalah diturunkannya penguasa-penguasa kafir yang memperbudak mereka, membakar kitab mereka, dan menghancurkan Baitul Maqdis. Ini bukan azab biasa. Ini adalah hukuman atas darah para nabi yang mengalir tanpa keadilan. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa Allah mengutus Raja Babilonia Nebukadnezar sebagai cambuk murka Allah. Ia menyerang Yerusalem, membakar tempat ibadah mereka, dan membawa ribuan tawanan dari kalangan Bani Israel ke Babilonia. Di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang dipermalukan di depan umum, dan tidak sedikit yang dijadikan budak. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kalian pasti akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan kalian pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Ulama tafsir Ahlus Sunnah seperti Al-Baghawi dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 2 kerusakan besar itu salah satunya adalah pembunuhan terhadap para nabi, dan yang lainnya adalah persekongkolan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah telah memperingatkan bahwa atas 2 dosa besar ini
balasan dari langit akan datang langsung dan tidak tertunda. Bukan hanya bala tentara Babilonia yang diutus oleh Allah setelah mereka kembali dari pembuangan dan mencoba membangun ulang kekuasaan, Allah kirimkan bala tentara kedua, yaitu pasukan Romawi. Di bawah kekaisaran Titus, Yerusalem kembali dihancurkan dan kaum Yahudi tercerai-berai. Mereka yang dulu membanggakan diri karena mengira telah membunuh para nabi, kini tidak lagi punya rumah, tidak lagi punya kitab yang asli, tidak lagi punya negeri, tidak lagi punya kemuliaan. Sejarah mencatat mereka menjadi kaum yang hidup dengan ketakutan. Dan yang paling tragis adalah ini, yaitu ketika Allah mengutus nabi terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk menghukum mereka, tapi untuk menyelamatkan mereka. Mereka tetap mengulang dosa yang sama, yaitu mendustakan, memfitnah, dan merencanakan pembunuhan. Tercatat dalam sejarah Al-Bukhari dan Muslim, para Yahudi Madinah, khususnya Bani Quraidah dan Bani Nadir, bersekongkol dengan kaum musyrik untuk membunuh Rasulullah dalam perang Handak. Mereka mencoba menjatuhkan batu besar saat Nabi sedang duduk. Mereka membakar kesepakatan damai dan bahkan mencaci para sahabat. Mereka tidak berubah. Mereka mewarisi dosa dari nenek moyang mereka, yaitu dendam terhadap wahyu dan kebencian terhadap para pembawa kebenaran. Namun, berbeda dengan para nabi sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah. Dan saat wahyu turun, langit seolah berkata cukup. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Balasan atas pembunuhan 70 nabi tidak hanya datang dalam bentuk kehancuran duniawi. Allah juga menjatuhkan laknat yang akan terus diwariskan pada generasi-generasi setelahnya, kecuali mereka yang bertaubat dan mengikuti Rasul terakhir. Dan itu pun hanya sedikit, karena mayoritas dari mereka memilih untuk meneruskan jalan permusuhan terhadap wahyu. Namun, apakah semua Bani Israel binasa? Apa tidak ada yang bertaubat dan diselamatkan? Hikmah besar di balik darah para nabi. Kisah pembunuhan 70 nabi oleh Bani Israel bukan hanya catatan sejarah berdarah. Ia adalah cermin masa depan, sebuah peringatan serius bagi umat yang datang setelahnya. Karena sejarah bukan sekedar rentetan peristiwa. Ia adalah peringatan. Ia adalah perintah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan mengikuti jejak langkah umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa umat sebelum kalian yang dimaksud adalah Bani Israel. Lalu apa artinya? Artinya umat Islam bisa terjebak dalam dosa-dosa yang sama jika tidak waspada, mengganti wahyu dengan hawa nafsu, menyembunyikan kebenaran karena tekanan sosial, bahkan sampai memusuhi orang-orang soleh yang menyuarakan kebenaran. Inilah pelajaran pertama, yaitu jangan sampai umat Islam mewarisi penyakit spiritual yang pernah merusak Bani Israel. Karena permusuhan terhadap wahyu tidak selalu dalam bentuk kekerasan fisik. Kadang ia berbentuk ketidakpedulian, pembiaran, atau bahkan pembungkaman ulama dan pendakwah yang menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hidup di zaman ketika suara kebenaran dianggap mengganggu kenyamanan. Seperti dulu, para nabi dianggap perusak tatanan masyarakat. Pelajaran kedua, yaitu jangan terberdaya oleh simbol agama tanpa isi. Bani Israel adalah bangsa yang sangat religius secara penampilan. Mereka punya rumah ibadah, punya ritual, bahkan imam dan ahli kitab.
Tapi semua itu tidak menghalangi mereka dari azab, karena mereka menjadikan agama sebagai alat kepentingan. Agama dijual, wahyu dikomersialisasi, Taurat dimanipulasi. Bila umat Islam hari ini terjebak pada fanatisme kosong, lebih mencintai kelompok daripada kebenaran, lebih membela status sosial daripada isi Al-Quran, maka celah kehancuran itu telah dibuka. Dan darah para nabi yang pernah ditumpahkan akan menjadi saksi bahwa siapapun yang memusuhi pembawa kebenaran akan menanggung akibatnya, tidak peduli dari bangsa mana ia berasal. Pelajaran ketiga dan yang paling penting adalah Allah tidak akan membiarkan kezaliman kekal. Para nabi itu wafat, mereka dibunuh, tapi Allah mengangkat mereka dalam kemuliaan. Sedangkan yang membunuh mereka dipermalukan, dilaknat, terhina dunia dan akhirat. Dan janji Allah yang tertulis dalam Al-Quran bahwa barang siapa menyakiti wali-walinya, maka perang dari langit akan diumumkan. Bahwa barang siapa menyakiti wali-walinya, maka perang dari langit akan diumumkan. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan perhatikan satu fakta penting yang jarang diungkap, yaitu tidak semua Bani Israel itu zalim. Dalam sejarah tercatat, ada yang membela para nabi, ada yang menangis di hadapan Nabi Musa, ada yang beriman kepada Nabi Isa. Bahkan di masa Rasulullah, ada tokoh Yahudi seperti Abdullah bin Salam yang masuk Islam dan menjadi sahabat. Mereka inilah pengecualian yang Allah janjikan. Dan di antara kaum Musa terdapat satu umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu mereka menjalankan keadilan. Quran Surat Al-A'raf ayat 159. Apa artinya? Bahwa jalan taubat selalu terbuka. Bahkan dosa membunuh nabi pun bisa diampuni jika pelakunya sadar, kembali kepada wahyu yang terakhir, dan menerima Islam sebagai jalan hidup. Tapi siapa yang bersikeras dalam kezaliman, maka laknat Allah akan terus melaknat dari generasi ke generasi. Kini tugas menjaga kebenaran tidak lagi berada di puncak para nabi. Mereka telah tiada, wahyu telah ditutup, tapi misi mereka belum selesai. Dan siapa pewaris para nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sendiri, ulama dan pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Hasan Sahih. Ini mereka yang menyuarakan kebenaran dengan ilmu, kejujuran, dan keberanian. Mereka yang membawa tongkat estafet kenabian. Dan sikap kita terhadap mereka akan mencerminkan apakah kita mengikuti jejak kaum yang dilaknat atau jejak kaum yang diselamatkan. Darah para nabi bukan untuk dikenang dengan romantisme sejarah. Ia adalah peringatan, ia adalah penanda jalan, bahwa siapapun yang menyentuh wahyu dengan tangan kotor pasti akan dibalas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.